Sidi Besti, kami Lala Huta. Check out our interview with Creative Dish, the #1 music website in Indonesia. Halo Sidi Besti, welcome back to Creative Dish Exclusive Interview with me Lutfi. Dan sekarang gue udah ada guest spesial, ini datang dari artis lokal lagi. Dan ini spesial banget ya artis lokalnya ya, karena mereka sendiri ini memainkan musik-musik funk ya. Musik-musik funk pop dan jazz pop ala-ala Indonesia, musik-musik Indonesia zaman dulu ya. Dan mereka sendiri ini spesial juga karena waktu itu telah mengcover lagunya dari Mirik almarhum Glenn Fredly juga ya. Dan mereka juga udah punya single baru namanya Radar. Kenapa namanya Radar? Nama-nama yang sangat tidak mainstream ya untuk judul-judul musik Indonesia. Nanti kita bakal tanya sama mereka. Tapi kayaknya dari clue-clue yang udah gue kasih tau kayak udah tahu nih ya siapa guest kita hari ini tentunya. Dan langsung aja gue akan sambut guest kita hari ini. Please welcome Lala Huta. Hai. Silakan memperkenalkan diri sendiri dulu yang ada di video ini. Minus Ibu Olivia ya yang katanya lagi di luar katanya. Silakan. Iya, Kak. Dari yang paling tua dulu, ayo perkenalkan. Namaku Acel di vokal. Aku Yeri di vokal juga, Yeri. Aku Olive di vokal juga. Wah jadi nih gue bertemu dengan vokalis ya, ampun nih. Iya, vokalisnya dikit. Ngeri. Iya. Jadi sebelumnya sebenarnya ini gue pengen nanya, ini pertanyaan gue yang dari dulu sih yang pengen gue tanyain. Kenapa namanya Lala Huta? Kenapa? Karena gue waktu nyari nggak ada namanya Lala, Hut dan A di situ. Kenapa namanya jadi Lala Huta? Nama kalian gitu loh. Acel yang tahu tuh. Nah. Di OG. Oh, asumsinya singkatan ya. Iya, asumsinya gue dari dulu singkatan loh mikirnya loh. Lala Huta ini cuma nggak ada nama Lala dan Huta gitu loh. Jadi ya penggagas nama Lala Huta sebenarnya bukan penggagas juga sih, cuman maksudnya dia yang merekomendasikan nama Lala Huta itu adalah almarhum Mas Denny Sakri. Oh wow. Gitu. Jadi waktu itu kita ada event, terus waktu itu tuh baru ada Beno, Boni dan Alain. Oke. Formasi awal gitu. Jadi vokalis tuh masih ganti-ganti terus deh. Nah setelah itu mereka lagi dapat event, terus tadinya namanya adalah pokoknya namanya agak ribet gitu. Okay. Terus Lala Huta itu adalah nama seorang wanita yang adalah mantannya Alain, basis kita. What the? Seperti itu. Namanya itu Lala Huta Barat sebenarnya namanya. Jadi dari ceng-cengan doang, dari kita ngecengin ALEC, Lala Huta. Nah, kebetulan Mas Denny Sakri dengar saat itu kita lagi ngeledek-ledek si Alain gitu. Terus pas Mas Denny Sakri tanya, Mas Denny Sakri ini waktu itu lagi jadi MC pas acara itu. Konteksnya oke. Jadi MC-nya, terus dia tanya, nama band lo apa nih? Gini. Dikasih tahu lah sama Boni, ini. Aku juga lupa tuh waktu itu namanya apa. Terus si Mas Denny bilang, ribet banget namanya, dia bilang gitu. Udah yang tadi aja tuh yang lo lagi ngeledek catchy banget itu, gitu ya. Lala Huta itu. Gitu catchy. Akhirnya Lala Huta lah dari 2012 akhir sampai sekarang. Karena tidak disangka-sangka kan? Iya, gue nggak tahu karena gue kira tuh Lala Huta tuh ibarat kata kayak lu tahu nggak sih kayak Malik gitu ya kan, zaman dulu kan kita mikir kan Malik kan singkatan kan. Tapi kan semua vokalisnya nggak ada M, nggak ada A, nggak ada L, I, bahkan Q gitu ya kan. Iya, tapi ada artinya gitu. Ada artinya gitu. Nah, gue pikir tuh Lala Huta tuh juga sama kayak Malik gitu. Apalagi kan kalian musiknya hampir sama gitu ya. Jadi gue mikir kayak, wah ini pasti ada konspirasi gitu ya kan. Namanya Lala Huta tuh singkatan-singkatan. Ternyata tidak, anjir. Gue ditipu selama Ternyata sereceh itu ya. Iya. Ya Allah, gue merasa ditipu. Seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya dari yang gue lihat kan Lala Huta sendiri kan udah lama juga ya berkecimpung di dunia musik. Tapi yang gue penasaran kenapa
dari dulu kalian mau memilih untuk memainkan musik funk dan ya sebenarnya lebih ke soul music lah ya, ke soul music yang Indonesia banget gitu. Kenapa sih kalian lebih memilih kalau bermusik tuh ke arah sana gitu loh, ke arah jazz pop, ke arah funk pop gitu. Pertama kali kepikiran ya sih, ya udah kita bikin musik di area sini aja karena udah jarang dan juga menurut gua sendiri emang jazz pop ini tuh enak gitu loh untuk didengarkan oleh kuping Indonesia. Silahkan. Ya. Siapa yang Ah, mau jawab? Kita gambreng dulu. sebenarnya kalau masalah musik dari dulu kan Lala Huta tuh berangkatnya dari reguler di kafe. Oh. Nah, ya dari dulu tuh Acel tuh sebenarnya vokalis Lala Huta yang Lamanya awal ya, dari awal. 2013 itu. Nah, Mhm. dari awal itu sebenarnya mainin musiknya ya yang hits pada zaman itu buat Top kita 40 top buat 40-an. di zaman Yes. itu. Jadi main di kafe buat ya sekedar main di kafe aja. Cuma eh, belakangan ini tahun 2018 ternyata pecahnya di Tunggu Apa Lagi yang Betul. diciptakan sama Lale Sama Ilmanino. Hmm. Ya, jadi seterusnya kita emang arahnya ke situ lagunya. Lagu-lagunya warnanya arahnya ke situ, makanya Hmm. tercetuslah ada Tunggu Apa Lagi, Tak Pernah Salah, sama Buat Apa Mencoba gitu kan. Hmm. Nah, yang baru ini format vokalis bertiga ini bukan akan sih, sudah dikerjakan dan sudah rilis kemarin Radar juga itu dari Lala Ilmanino juga, biar satu warna semuanya. Oh gitu. Ya 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 ya. Nah, Jadi warna lah intinya semuanya. oke. Nah, gue mau nanya tentang single terbaru kalian berjudul Radar. Kenapa namanya Ya. Radar? Ini nama-nama yang sangat tidak mainstream untuk judul lagu Indonesia. Itu sebenarnya yang bikin lagu kan emang Lala Ilmanino. Jadi Heeh. yang kasih itu juga mereka yang kasih Radar. Ya, jadi karena di liriknya tuh emang ada radar gitu, ada kata-kata radarnya dan emang catchy kan. Radar tuh kayak Yeah. langsung bikin orang nengok gitu. Terus Hmm. ceritanya juga tentang cewek yang lagi tarik ulur ke cowok gitu loh. Si ceweknya ini kayak sebenarnya udah sama-sama suka, tapi ini cewek kayak udah lu sabar aja dulu, sabar, nggak usah buru-buru. Lu udah masuk dalam radar gua kok, Oh gitu-gitu lah. gitu maknanya. Ya 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 ya. Nah, ini gue juga baru tahu ya ternyata kalian ini juga sangat dekat dengan produser yang selalu menggaungkan musik-musik pop funk ya di Indonesia, yaitu Lale Ilmanino. Coba ceritain pertama kali kalian ketemu Lale Ilmanino tuh kayak gimana? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Liv, gimana Liv? Pertama kali tuh Liv. Kalau aku kan baru pertama kali bener-bener ngelihat masuk sama bekerja sama dengan Kak Lale, Kak Ilman dan Kak Nino. Jadi kayak awalnya sih kayak ya pasti semua orang siapa sih yang nggak mau kerja sama mereka bertiga gitu kan. Jadi kayak ngerasa ini aja sih, kayak bersyukur aja sih, kayak kaget aja gitu bisa gabung dan asik juga sama mereka gitu. Ternyata santai ya, sesantai itu sama Kak Lale, Kak Ilman, Kak Nino. Terus banyak juga yang ilmu-ilmu yang didapat dari mereka gitu sih. Yang paling kalian nggak sangka ketika ketemu Lale Ilmanino apa? Ketika pertama kali ketemu tiga orang itu, yang kalian tuh kayak, wah anjir ternyata orangnya kayak gini ya gitu ya kan kayak gitu. Oh ya, aku yang paling nggak aku sangka tuh ternyata pas kita datang, terus mereka tuh karena aku juga baru gabung ya, kayak aku baru setahun, terus kayak Kak Lale tuh udah ternyata tuh udah mempersiapkan beberapa banyak lagu-lagunya gitu, jadi didengerin dan di review sama kita, terus kayak mereka kayak ngasih saran kayak lu bagus yang ini deh, kayak Lala Huta lebih ke yang ini deh, coba dengerin dulu. Terus dan bikin liriknya tuh di hari itu juga sama Kanino, jadi kayak hari itu kita workshop, terus udah langsung nggak langsung 100% sih jadi lagunya, cuman gambarannya tuh udah langsung udah ada gitu. Jadi aku lumayan gila, keren banget sih nih orang bertiga, parah sih gitu. Ya. Gak nyangka banget ternyata cara kerja tuh seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau nambahin yang paling gak nyangka kan Olive kan baru pertama kali tuh ya kan tahun ini kan, kalau kalian berdua kan udah dari lama tuh ya kan, Bang Yeri sama Bang Acel mungkin mau menambahkan hal yang paling lo nggak sangka ketika pertama kali ketemu Lale Ilmanino, kayak wah ternyata orangnya begini ya gitu loh. Yang pasti jago banget nulis lagunya dan cepet banget.
proses workshopnya itu cepet banget gitu. Terus misalkan dia mau ada nih kayak kurang nih liriknya yang di sini gitu-gitu. Itu cepet banget prosesnya gitu. Buset. Jadi ya emang ya udahlah, no wonder gitu ya. Jadi produser yang terbaik lah pada saat ini gitu. Terus itu Seperti paling itu. bercandaannya ternyata masuk sama kita gitu loh, bukan Contohnya. Iya. bukan orang-orang yang kaku gitu, masih bercandaan tongkrongan, ceng-cengan gitu loh. Jadi masuknya cairnya juga lewat situ gitu loh. Ya. Joke yang paling lo ingat. Terpenting Apa ya? apa tuh, Yer? Apa sih kalau tongkrong-tongkrongan apa ya? Paling selemparnya gitu aja kan. Iya. Ingat gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih ya tentang single kalian yang paling meledak gitu ya kan. Tunggu apa lagi ya kan. 25 juta play loh. Kalau misalnya Spotify only ya, tapi kalau misalnya di platform lain mungkin bisa lebih gede dari totalnya ya. Dan kalian dari band cafe tiba-tiba melejit namanya ya. Ada ini nggak sih kayak ibarat kata kayak shock nggak sih waktu pertama kali? Wah gila, tunggu apa lagi? Kok gede banget angkanya gitu ya kan? Ada rasa itu nggak sih? Dan how's life after that song becoming famous? Gimana tuh Acel? Sebenarnya kalau misalkan era tunggu apa lagi ini belum yang formasi kita kan. Tapi tapi di saat ya kalau sekarang gitu ya kita ngambilnya sekarang lah, kita ngambil yang era sekarang yang udah formasi kita ini. Ya kita ngelihat Lala Huta ya luar biasa ya, karena maksudnya ya berangkat dari musisi kafe terus mau masuk di industri musik dan diterima gitu, dan itu ya kan yang namanya diterima itu kan apa ya, untung-untungan kali ya. Kalau boleh dibilang gitu ya, kalau misalkan ya orang punya selera masing-masing dan ternyata apa yang kita keluarkan, karya kita itu menjadi disukai banyak orang, ya bahagia banget, senang banget rasanya gitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, gue mau nanya nih ya sama yang tidak ada di kamera, Kakak Olivia. Iya. Iya. Kak Olivia kok mau bergabung dengan gerombolan-gerombolan ini? Kenapa aku mau bergabung? Asik nggak sih sebenarnya? Aku juga awalnya kan basicnya ya Kak, aku tuh festivalan kan anaknya. Jadi benar-benar aku baru setahun ini gabung, maksudnya kerja sebagai reguleran gitu bersama Lala Huta. Jadi karena aku juga dengar Lala Huta itu pas aku masih sekolah, masih SMA kelas 3. Iya, jadi aku kayak kok anjir, gue sekarang bisa loh gabung sama yang band yang dulu gue sering nonton di kafe-kafe gitu. Jadi kayak pas diajak gabung juga awalnya aku sebagai backing vokal. Oh iya. Sebelum kita ini, aku backing vokal dan ikut di beberapa event aja. Terus setelah itu gitaris Kak Beno itu tuh ngubungin aku buat gimana kalau misalnya gabung nih tetap sebagai formasi barunya si Lala Huta sendiri, mau nggak Liv gitu. Ya aku sih lumayan buat nambah pengalaman, banyak belajar banget sih dari Lala Huta, banyak banget perubahan sih, karena kan kalau dari basicnya festival terus ke reguler tuh kan sangat-sangat berbeda ya. Kalau festival kan kita pure cuma nyanyi, teknik dan lain-lain udah gitu doang, tapi kalau reguler tuh aku belajar cara entertain orang, terus belajar banyak lagu gitu, jadi kayak nggak lagu tuh nggak cuma itu aja yang buat festival, tapi cuma dari beberapa banyak genre lagu aku harus pelajarin itu di Lala Huta ini gitu. Hal yang paling kamu pelajari dari om-om yang ada di sini apa? Yang aku pelajari itu sebenarnya kalau dipelajari banyak Kak, tapi yang aku dapetin itu kayak misalnya kenalan ya dari banyak orang, kenalan musisi. Aku jadi lebih banyak berkenalan sama musisi-musisi yang hebat. Terus aku juga belajar cara mengentertain penonton, karena jujur kalau dari festival itu kan kita plek cuman nyanyi doang, nggak ada yang kayak lo harus gimana ke penonton, nggak ada kayak gitu sih sebenarnya, cuman lebih ke teknik aja yang difokusin. Nah tapi kalau di reguler ini aku belajar cara mengentertain, terus aku dapat kenalan banyak, terus
lebih apa ya, lebih bisa mendewasakan diri gitu karena bisa menempatkan posisi aku bekerja bersama orang-orang yang hebat, terus orang yang lebih tua daripada aku gitu. Oke, nah gue mau nanya nih ya sama yang udah dedengkotnya duluan ya, Bang Yeri sama Bang Acel. Kalian kan berangkat dari kafe ya, maksudnya dari kafe ya. Dan tiba-tiba kalian langsung dan tiba-tiba kalian akhirnya masuk terjun ke industri ya, ke industri musik sebagai main act lah ya, act utama bukan ngaverin lagu orang gitu. Itu adaptasi awalnya kayak gimana sih dari band kafe tiba-tiba harus menjadi band yang profesional dengan membawakan lagu sendiri gitu, bukan membawakan lagu orang lain gitu. Ya sebenarnya kalau uh, pada prakteknya kalau kita live kita masih bawain lagu cover, tapi lagu covernya itu emang udah kita rilis uh, as a singlenya kita gitu. Jadi udah masuk dalam dalam albumnya Lala Huta juga kayak Anak Sekolah, terus Kisah Romantis tuh yang punya almarhum Bung Glenn. Yes. Terus ada beberapa lagu lagi yang emang kita cover dan kita apa ya istilahnya bayar lisensinya ya, bayar license. Nah, kita rilis ulang sehingga kalau kita bawain live itu udah seakan-akan lagu kita juga gitu loh. Jadi enggak ya jadi gitu strateginya. Jadi emang bisa dibilang itu full lagu kita tapi ada emang beberapa yang kita cover tapi itu udah masuk dalam albumnya Lala Huta gitulah. Jadi salah satu caranya begitu. Nah, sisanya juga emang lagu-lagu yang originalnya Lala Huta. Jadi untuk memuaskan penonton dan tamu juga nggak terlalu sulit gitulah karena udah ada lagu-lagu jagoan juga yang mereka bisa sing along bareng gitulah. Oh gitu ya. Nah, berbicara soal lagu kafe, kalian kan berarti kan zaman dulu kan sering cover lagu banyak banget ya kan. Nah, lagu apa yang paling sering dimainin sampai kalian bosan sendiri? Sebenarnya kita kalau buat kafe itu kan udah pasti tahu kak patokannya, maksudnya kayak list-listnya tuh udah pasti tahu. Jadi sebenarnya bosan sih, dibilang bosan nggak, cuman kan ya namanya kerja ya udahlah jalanin aja. Cuman kalau yang paling bosan banget itu ada yang medley ini Kah Cinta sih. Inikah Cinta ME. Iya. itu karena kita medley ke beberapa banyak lagu gitu kak. Jadi kayak, oh iya karena kuncinya sama ya. Iya, dan itu pasti dimainin di akhir-akhir, itu pasti setlist yang pasti dimainin. Yes, tapi sebenarnya ajaibnya lagu ya. Misalkan kita emang bosan gitu sama lagunya, tapi di saat itu tuh lagi seru banget, penontonnya seru Pecah-pecahnya banget, aja ya, jadi ngebantu kita juga kan. Iya, dan kita mainnya juga enak, rasanya sih tetap enak-enak aja gitu, bosannya tuh nggak terlalu jadi, kita rasain gitu. Iya, jadi menjaga mood kita juga yang bosan. Iya. Tapi Inikah Cinta juga iya sih. Iya sih. Lagu wajib karaoke ya. Nah iya lagu wajib karaoke itu kan. Nah tapi bener juga ya kalau dipikir-pikir kuncinya sama juga ya semua lagu. Iya juga ya. Iya bener sih. Nah gue apa namanya ini juga penasaran ya karena kan biasanya kan banyak memang band-band yang kalau kita tahu zaman dulu kan memang lahir dari kafe ya, band-band Indonesia zaman dulu gitu ya kan banyak lahir dari kafe dan terkenal lewat kafe. Kalau nggak salah Coklat sama Arif itu dari band kafe ya sih gitu gua. Terus abis itu nah Malik ya. Emang Malik juga band kafe ya? Iya dulu. Nah, The Groove gitu kan, band kafe lah intinya gitu ya kan. Nah, karena gue berbicara dengan band kafe sendiri gitu ya kan, ini gue penasaran gitu. Bagaimana sih kalian ini pasti kan ketika bermain di orang-orang yang kafenya kayak tadi Olivia bilang ya, kafenya udah dibentuk nih kafe ini musiknya ini, misalnya kafenya kafe yang emang temanya top 40 yaudah kita nyanyi lagu top 40 aja. Temanya jazz kita nyanyi lagu jazz gitu ya kan udah ada polanya lah ya tapi kan ketika kalian bermain di non cafe bermain sebagai Lala Huta dengan membawakan lagu sendiri pasti akan ada perbedaan dan pasti akan ada adaptasinya gitu ya kan. Nah bagaimana cara kalian
mengadaptasi dari mindset band cafe ke band beneran gitu loh, kayak gitu. Kalau kalau kita main di event sih justru sebenarnya kalau buat gue pribadi sih gue lebih nggak ada beban karena yang nge-hire kita udah tahu kita gitu loh. Oh Iya gitu. kan? Jadi maksudnya Betul. jadi ya lu udah tahu apa yang lu hire Lagu-lagu gitu. yang apa? Ya, betul. Jadi lebih nggak ada beban sih. Karena mereka udah eh, nge-hire kita dengan segala konsekuensinya kan. Kalau kalau kayak kafe Sedangkan kan kalau di kafe kan kita harus ngikutin apa mau isi kafe, bener kan nggak? Harus banyak tanggung jawabnya gitu yang harus sesuai dengan permintaan si kafe gitu. kan kalau event tuh ya klien udah tahu lala huta gitu kan. Nggak mungkin kan dia beli kucing dalam karung gitu. Jadi Iya. dia udah tahu oh nih lala huta bawain lagu ini. Oh cocok nih sama event gua, ya udah hire gitu loh. Yes. Terus sesimpel itu sih. Iya. Nggak perlu ada penyesuaian. Kecuali misalnya kayak Lala Huta juga emang band yang lumayan bisa dibilang bunglon ya. Jadi bisa ke kanan ke kiri gitu. Kalau ada yang emang biasa itu dari Boni tuh, song listnya tuh dari Boni drummer. Jadi dia udah tahu nih, dia udah ngebaca mood penonton. Kalau penonton pengennya joget, kita bisa sereceh kita bawain lagu apa? Oh, aku rindu. Yes. Ya katakan padanya aku rindu, benar-benar. Suka nyanyi, ya benar-benar. Jalan jadi emang bener-bener buat mengentertain aja, udah full buat entertain gitu. Tergantung eventnya juga. Cuma Lala Huta sejauh ini yang nggak terlalu terbebani kalau event justru. Ini ada satu statement yang gue waktu interview Fabio Aser ya zaman dulu ya. Dia kalau nggak salah juga sering-sering ikut ke sirkuit cafe juga zaman dulu. Kalau misalnya di cafe sendiri, lu bener-bener jauh lebih katanya ya jauh lebih berat karena lu harus mengentertain mereka secara personal gitu. Kalau ke event kan lu ketemu banyak orang kan lu kagak tahu, misalnya kagak tahu muka-mukanya bodo amat, yang penting lu main, lu lihat crowdnya udah gitu. Tapi kan kalau cafe beda karena lu harus mengentertain satu persatu orang di situ biar nggak merasa lu tuh ini apaan sih bandnya aneh gitu ya kan kayak gitu. Nah, ada cerita nggak? Bukan ada cerita ya. Gimana sih kalian bisa main di cafe? Tantangannya main di cafe tuh kayak gimana sih? Kalau misal Fabio Aser kayak gitu, mungkin kalian juga sama atau ada beda kali? Tantangannya paling request lagu yang emang di luar list kita sih, paling itu tantangannya. Oh gitu. Tamu-tamu yang tiba-tiba ngasih kita alkohol dan harus diminum pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Itu sih. Karena kalau kita kan emang peraturan tidak tertulisnya adalah kita nggak boleh konsumsi alkohol sebelum main gitu. Sepanjang main juga nggak boleh. Kalau setelah main mau beralkohol ria terserah deh. Cuma pas kita punya peraturan tidak tertulis. Nah itu yang agak susah tuh. Agak bentrok sama nurani, asik nurani. Oh jadi gitu ya Kak Yeri ya? Lumayan nih kan alkohol. Cuma karena ada peraturan-peraturan yang harus kita respect, jadi ya buat kepentingan bersama juga kan, takutnya makan minum nggak nyanyi mabuk jadi jelek juga lah lagunya. Sebenarnya bagus peraturan itu, tapi kadang-kadang kan bukan kadang-kadang sih sering banget tamu tuh nggak mau ngerti kita kan. Malah merasa nggak dihargain dan lain-lain. Ini gue udah kasih minum, masa lu nggak mau minum? Ayo dong cheers apa segala macam. Jadi itu tantangannya sih kalau buat gue sih. Nggak tahu Acel Olive tuh apa tuh. Acel. Challenge-nya ketika main di cafe. Ya lihat crowd aja ya. Maksudnya kadang tuh ada baiknya juga kita tuh screening gitu, mana nih yang lagi seru, mana nih yang lagi galau mungkin, mana nih yang lagi happy gitu. Dan sebenarnya kan apa namanya repertoire kita, song list kita kan ya udah pasti ada yang galau, ada yang happy gitu, yang ngebeat danceable gitulah. Ya itu aja sih paling kita screening, terus habis itu ya kita fokus aja ke orang-orang tersebut gitu yang kita screening. Kalau misalkan dia lagi galau, ya kita interaksi aja ke dia gitu, karena kan kita nggak bisa bikin happy semua orang nih. Kalau misalkan di cafe kita juga nggak tahu juga mereka datang kan bukan cuma buat nonton Lala Huta gitu, mereka juga mungkin mau hangout bareng teman-temannya atau gimana. Ya tapi kalau misalkan ada yang
antusias gitu, 1-2 aja yang antusias, ya udah kita fokus aja ke dia gitu ya, ntar yang lain juga ngikut gitu, ibaratnya gitu sih, karena energi kan ular ya. Iya. Iya sih, gitu aja palingan. Iya. Kalau Ibu Olive ada cerita mungkin? Kalau aku sama siapa request lagu gitu, paling kayak kalau misalnya ada lagu yang belum bisa kita bawain, bukan belum bisa sih, maksudnya kayak nggak masuk pada saat sesi itu gitu, jadi kayak kita harusnya udah pecah, baru ada yang baru masuk minta lagu galau. Nah itu yang kayak itu paling kan nggak bisa kan, nggak mungkin juga. Terus sama alkohol sih, nah itu pas lagi nyanyi gitu dikasih alkohol, nah itu nggak mungkin gitu. Iya. Request lagu teraneh yang pernah kalian dapetin apa? Sabar, aduh apa ya? Bapak Acel kenapa langsung ketawa duluan nih? Nggak, emang kadang tuh banyak banget yang aneh-aneh, karena mereka juga kadang tuh nggak lihat gitu ya, kita udah bawain sebelumnya tuh lagu-lagunya apa gitu, tiba-tiba bisa request lagu daerah gitu kan, lucu kan. Oh iya benar ada tuh gitu. lagu Kadang Batak tuh ada yang kayak gitu-gitu. Lagu Batak, iya. Iya. Anak Medan. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Waktu itu kalian pernah main di sebuah kafe gitu ya kan ceritanya gitu. Yo ini kan. Udah keren-kerenan, misalkan kita bawain Bruno Mars, Michael Jackson gitu-gitu, tiba-tiba request anak Medan dong. Waduh. Dia memang ngasih saweran lucu-lucu sih ya. lah, Dia lucu-lucu. ngasih sih dia. Dia memang ngasih saweran gitu. kalau saat itu. Tapi kita langsung tanpa mendiskreditkan lagu anak Medan ya. Bukan. Ada event yang cocok juga kita bawain. Maksudnya ada Olive, ada Acel yang orang Medan, orang Batak kan. Bisa aja. Cuma orang-orang lagi, kan kita bukan mengentertain satu orang itu doang yang mau anak Medan kan. Orang-orang benar. Tiba-tiba sialan. Ya banyak deh yang unik-unik mah. Aduh, iya. Nah, ini sebenarnya Lalautan ini menurut gue band unik ya. Maksudnya band unik karena kalian ada vokal, menurut gue band yang sangat Indonesianis banget lah menurut gue. Karena kalian ini dari berbagai macam kultur ya, menurut gue, dari berbagai macam budaya. Ada yang dari Batak lah, Beno orang Timur ya, kalau nggak salah ya, bener ya? Betul. Orang Timur gitu ya. Karena bagaimana sih kalian bisa menyatukan ego daerah masing-masing menjadi seorang Lalahuta gitu loh. Unik soalnya ini band multikultural banget. Iya benar-benar. Sebenarnya kalau kayak gitu sih disatukan oleh bercandaan ya. Jadi kalau bercandaannya udah satu frekuensi, mau kamu dari mana juga kayaknya nyambung-nyambung aja gitu pasti. Kayak gitu kira-kira. Oke. Nah, ini karena waktunya sudah running out of time, jadi gue akan melungsurkan pertanyaan terakhir nih ya. What's next for Lalahuta? Next, kita akan rilis lagi single ini apa yang sequelnya Radar. Apa? Satelit judulnya bukan? secara cerita masih satu benang merah lah. Jadi nanti kita akan rilis kalau nggak ada halangan mungkin bulan depan ya. Bulan depan. Kalau nggak ada halangan ya. Nggak tahu nih briefnya bagaimana nih. Biasanya tiba-tiba Boni sama Beno bisa beda lagi kan, tergantung situasi juga kan. Kalau radar masih oke di pasaran, oh iya. Tergantung Boni Beno lah sebenarnya rilis. Tapi next kita akan rilis satu lagu lagi, dan sebenarnya si Radar ini tuh rangkaian trilogi. Jadi akan ada 3 lagu kayak kemarin tuh, Tunggu Apa Lagi, Tak Pernah Kalah, sama Buat Apa Mencoba. Ada Radar, ada bla 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 sama bla bla bla. Ditunggu aja. Oke. Jadi judulnya bukan radar, bukan satelit ya. Satelit, besok pesawat tempur gitu kan. Oh, Bima Sakti ya kan, karena jenis judul lagunya tuh sangat Sutet. Aduh, ya ampun. Ya. Oke, kalau begitu interviewnya udahan dulu. Terima kasih banyak teman-teman Lalahuta yang udah menemani gue. Thank you Kakak Lutfi, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak dan jangan lupa buat follow sosial media kalian di @apa? @lalahuta. Lalahuta tentunya ya, yang ternyata diambil dari nama mantan. Sial, gue ketipu lagi anjir. Gue kira nama apa zaman dulu. Dan dengarkan single terbaru mereka berjudul Radar di berbagai streaming platform manapun tentunya ya. Gua Lutfi, ada Yeri, ada Acel, dan ada Olive di sini. Pamit undur diri dulu. Jangan lupa buat subscribe Creative Dish juga, dan jangan lupa buat pantau terus creativedish.com untuk berita-berita musik yang paling baru dan juga yang paling hits dari luar dan dalam negeri tentunya. Lutfi cabut, Lalahuta cabut. Sampai jumpa di interview berikutnya. Bye bye. Thank you. Dah.